Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten, 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takengkong. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya, rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu, di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasih jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam, gelap, jasnya hitam, orangnya pun hitam, nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman kayu. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu sowan. Kalau HP-nya cerdas, smartphone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus cerdas ternyata menjadi pemimpin ini. Maka malam ini saya bisa datang kemari. Tentulah ada orang-orang yang berjasa. IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka inilah yang memfasilitasi saya mengenalkan dengan Pak Bupati. Mana mungkin Pak Bupati kenal dengan saya? Akhirnya saya pun duduk di sebelah kiri DPR RI, sebelah kanan Bupati. Dua-duanya tegak. Saya pun tegak. Jangan ambil foto tadi. Itulah salahnya. Nanti saya duduk sudah lagi bilang. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAT, pembina IKAPDA. Ustaz tengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja, di bawah raja Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri, menteri-menteri, di bawah menteri, gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama ya. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para ahli, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang di tengah. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia bukan makin turun, justru hina. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Aku semua. Mereka yang pilih. Kalau begitu nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar, khas
pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Belum? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja ini. Kok bisa sampai kumpul sebanyak ini sampai nggak nampak ujungnya? Karena gelap. Cara biar supaya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senter. Dan nampak kali hidupnya kemana ya? Bintang di atas karena sudah turun ke kaki, turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan. Inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah, malaikat tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau ciptakan mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi, mereka datang padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Kakengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain. Kebun perusahaan, menjadi anak buah, menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah, setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri, dan dia punya kebun masing-masing. Punya duit, kopinya pahit, tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Pas saya minum kopi, saya bilang, Ustaz pakai gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya, coba tes. Ayo minum. Gimana rasanya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Kata Nabi, aku nanti bangga di akhirat, aku bangga hari kiamat. Kenapa? Mukatsirun bikumul umam. Karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Kalian yang ragu, yang katanya pengajian cuma ada 2 sop, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai, datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah. Tengok
Apa yang tengok? Tengok saya. Mama di atas. Anak-anak kecil tadi manggil saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Cari mana suara anak kecil? Anak kecil kenal Ustaz. Dulu kan yang dengar pengajian itu orang tua, orang pensiun, orang yang berstroke. Dulu gitu. Mana ada anak kecil kenal Ustaz? Dulu anak kecil tahunya kenal bebek. Unyil, ucrik, usrok, moga, Pak Raden. Sekarang anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz, kamu tahu dari mana saya Ustaz? Kan selalu nengok Ustaz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ini majelis silaturahim, menghubungkan yang jauh. Ada anak Takengon, putra daerah Aceh Tengah, merantau ke Jawa Barat, di Bogor, membuka pesantren. Diundanglah Abdul Somad ceramah di sana. Jamaah sekalian yang ingin anaknya hafal Quran, masukkan ke pesantren Hidayatullah di Bogor, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustaz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah. 1.500 anak mendaftar, yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Maju Ustaz Somad. Saya tengok kamera, saya tak hantu. Rupanya kamera mengambil dari atas dan ambil gambar. Besok lihat saja di mana, www.instagram.com. Ustaz Somad, karena Ustaz ceramah kemarin di Hidayatullah, yang mendaftar 1.500. Mantap. Tapi tak bisa diterima Pak Ustaz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah, rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Ambakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar. 20 hektar tanah Ustaz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola. Gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ini ada satu orang yang punya santri banyak, bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah, bingung tak ada santri. Bertemulah mereka di mana? Dalam majelis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada, tanahnya ada lokalnya. Inilah guna orang banyak ramai begini. Maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya ngasih semen, saya ngasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, Ikabda siap. Mau tamat daya yang bisa baca kitab kuning, para ahli, para tengku siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai, siap. Jadi guru-gurunya siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Dia tidak mau selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Sampah. Dia tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, sedang bilang. Bukan itu mana pengajian. Habis pengajian ini, bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak. Bertemu pula yang punya tanah, bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati.
jariyah. Berapa lama Bapak jadi pejabat? Berapa lama Bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang, tapi setelah itu akan mati hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang di telan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah orang-orang baik, orang-orang soleh, melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang berzikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun, baldatun negeri thayyibatun, baik. Thayyibatun baik, kan jarang pulang. Negerinya baik, dari bawah tumbuh tanaman, tanaman itu mahal. Pak Bupati, ya, kalau di bawah bibit kopi kayu ini ditanam di tempat lain, tumbuh, tumbuh. Tapi rasanya beda. Kenapa begitu? Karena Allah hanya memberikan tanah di kayu ini banyak sedikit aja. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, utus orang IPB, Institut Pertanian Bogor di sini, untuk meneliti berapa banyak tanah di dunia ini macam tanah kayu yang bisa menumbuhkan kopi diimpor oleh orang luar negeri yang luar biasa. Kenikmatan ini harus disyukuri. Betul? Lain syakartum, kalau kamu syukuri nikmatnya yang kuberikan ini, tanah ini hanya cuma ada di sini, menumbuhkan tanaman ini yang harganya mahal, kalian bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tak perlu jauh merantau. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kutambah. Yang selama ini punya kebun 1 hektar menjadi 2 hektar, amin. Yang selama ini punya rumah 1 jadi 2, amin. Cuma itu aja. Ibu-ibu udah mulai cemas. Tidak, itu akan menggiring sakit. Coba kalian ketakutan. Dari sini bisa mendengar cerita hati. Terus tak macam tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita ini pertemuan saling ingat mengingatkan. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Jangan minum khamar, jangan pergi ke diskotik, jangan pakai sabu-sabu, jangan karaoke. Lalu kami mau kemana? Alternatifnya mana? Pondok tahfiz Quran. Para abu, para aki, para tengku menjadi panutan. Mereka menjadi pagar yang menjaga tanah lapang, bukan pagar makan. Dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Mereka adalah pagar. Kambing tidak berani makan tanaman. Kenapa pagar? Kenapa kambing tidak masuk? Karena ada pagar besi. Abdul Somad kenapa berani ceramah di sini? Tidak gampang, takut jatuh, ada pagar. Kenapa ustaznya yang dikasih lampu? Kanan 5, sini terang, ini lampu. Karena ustaz ini direkam. Direkam ini sekarang. Berapa kamera yang menyala? Nyala. Streaming. Saya tahu sinyal nggak ada sekarang. Berebut-rebutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan setelah Kabupaten Aceh Tengah ini disuburkan Allah, kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran, guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning macam
Ustaz Rakab tumbuh di batu, hidup segala mati tanah. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ini? Pak Bupati peduli pada guru agama, wisuda tahfiz Quran di Bogor, datang beliau dari Aceh Tengah terbang ke Bogor berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama salah sangka, saya sangka beliau duta besar Turki. Saya kira macam orang pas sudah ngomong kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah, orang Aceh. Makanya Ustaz Somad tanya dulu. Itu saya orang yang suka nanya. Kenapa Ustaz gak nanya? Masa Aceh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak cinta maka tak hutang. Oleh sebab itu maka kenali baik-baik. Jangan tengok gayanya saja, jangan cuma lihat balihonya saja, tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang hafal Quran di Bogor. Tempat lain mana ada peduli. Acara wisuda berikut ini kata sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Memang sekarang lagi tren wakil-wakil. Tapi ini tidak asli bupati yang datang. Padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalah kerja mengalungkan sorban. Tapi bukan itu membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka ini akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala tak kepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran dari 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar dari PNS, dia menjadi kepala dinas dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah dan dia yang akan menjadi imam bagi kita. Setuju? Negeri ini harus bangkit. Masa jaya Sultan Iskandar Muda, masa jaya Malikul Saleh, masa jaya Syekh Abdul Rauf As-Singkini, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua: rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya. Mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini bukan kan tak bisa saya bilang. Karena semata saya sih tahu. Ibu-ibu, saya tahu ini pakai jilbab ini. Jangan nanti ketika saya banyak minum sini, Ustaz sama tidak tahu. Terus terang saya tak nampak. Saya tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke daya, masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikamda, Doktor. Siapa tak bangga? Ustaz Somad kenal sama Doktor ketua Ikamda yang dari Aceh Tengah di Takemon. Oh, itu satu pesantren sama saya. Kami sama-sama Arafah. Ustaz tamat. Saya setuju dengan di sini. Mereka tamat, dia tamat, makanya titelnya doktor. Saya tak tamat, makanya dia CMK. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tak tamat, kalau tamat lah saya dulu udah doktor, saya enggak. PhD, titelnya apa? PhD, PhD harus dihukum. Nomor 8. Nanti siapa yang nonton acara malam ini, kalau dia terpukau melihat, mantap kali Ustaz kemarin, bajunya dari mana? Pecinya dari mana? Sorbannya dari mana?
Ini saya mau bagus. Ustaz kan seperti biasanya malam ini lebih pede kelihatannya. Iya, itu kan pakaian kita. Orang itu kita nilai dari mana? Dari pakaiannya kan? Kita tahu mana Bapak Kapolres, mana Bapak Dandim dari mana? Dari pakaiannya kan? Berapa banyak orang yang saya salahi, Ustaz Somad tadi kenapa gak begitu semangat salaman sama saya? Mohon maaf Pak, saya gak tahu Bapak pakai koko. Oh, pakai Pak Dandim. Oke, pakai seragam. Saya pernah pakai baju koko pergi ke masjid. Waktu itu video belum viral. Hujan. Datang panitia yang nanya, tutup kaca. Ustaznya mana? Tak mungkin saya bilang, akulah ustaznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai baju jas begini, pakai sopan. Andai begini saya dulu masuk Hongkong, mungkin gak diusir. Coba kalau begini dulu dari pesawat ini. Datang polisi Hongkong, hanya cicak-cicak. Teroris kan? Ini turun pakai baju populer itu siapa itu? Usir. Itulah akan datang saya pakai, tak saya lepas. Cuci juga. Ke depan, ini dia. Kenapa guru pesantren, guru daya tidak diperhatikan? Akhirnya bupati memperhatikan. Jangankan guru daya, sedangkan santri yang taman wisuda di Bogor sudah diperhatikan, dijenguk, ditengok. Maka diangkatlah gaji guru, gaji daya, gaji pesantren. Bulan Januari diangkat, bulan April dikasih, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena temuan, karena sudah memakai APBD tidak pada tempatnya, dianggap korupsi. Korupsi itu bukan cuma orang jahat. Korupsi itu menggunakan uang negara, APBD tidak pada tempatnya. Temuan, tangkap. Siapa yang bisa menyelamatkan bupati wali kota ini? Tidak lain tidak bukan adalah Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan Perda, apa namanya? Kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR, DPRK. Yang mengangkat DPR itu siapa? Kalian menemukan nampak wajah walaupun gelap muka kalian malam ini, tapi suara kalian luar biasa. Ini kalau semuanya ini berapa TPS? Saudara yang dibilang Allah, Ustaz Somad ini orang partai? Tidak. Ustaz Somad ini jurkam? Bukan. Ustaz Somad ini caleg? Gak level. Lalu Ustaz Somad ini apa? Ustaz Somad tidak ingin suara umat sebanyak ini mubazir. Ustaz Somad ingin orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab memilih wakil-wakilnya yang peduli kepada pendidikan Islam. Jelas. Salah yang saya sampaikan ini. Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik uang sogok, dan jangan, pokoknya jangan pesan Bawaslu dan Panwas. Yang nyuruh Ustaz menyebarkan ini siapa? Gak ada. Ada Bawaslu, Panwaslu ngasih Ustaz duit? Lalu kenapa Ustaz tebarkan? Salahkah menyebarkan kebaikan-kebaikan? Tak salah. Salahkah Ustaz Somad? Tidak. Saya hanya ingin umat ini supaya aman, damai, tentram, cerdas, religius, agamis. Ingat, kita ini dulu negeri yang hebat. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, semua mengenal kita, bangga kita.
kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun kita sudah menjadi negara yang merdeka. Maka masalah kebinekaan ini sudah biasa. Masalah ganti presiden, mengganti menteri, mengganti demokrasi, mengganti bupati, mengganti wali kota, pergantian silih berganti, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kelahi gara-gara ini, betul? Jangan musuh-musuhan gara-gara ini, betul? Setelah 17 April kita akan tetap bersaudara. Memangnya kalau kita kelahi gara-gara ini, mati kita, meninggal kita, siapa yang menjenguk kita? Tetangga yang dekat rumah kita kan? Ada yang aneh dengan 17 April? Tidak, semuanya baik. Yang penting istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Maka insya Allah negeri ini akan tetap menjadi negeri aman, damai. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai. Pak Kapolres, ya. Bapak Dandim, ya. Adakah yang mengerikan di Aceh Tengah? Tak ada. Orang Aceh Tengah tidak bisa disogok karena dia punya kebun. Betul? Kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000, tolong pilih. Nggak laku dia di tengah 100.000. Betul? Dia punya kebun, dia punya sawit ada, dia punya karet, dia punya kelapa. Mana duit dia? Maka apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Maka kalau ada yang bagi-bagi duit, gak laku di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah orangnya smart, orangnya cerdas. Yang dijual di sini bukan duit, tapi memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan. Siapa yang mampu membangun pesantren, siapa yang mampu membangun daya, siapa yang mampu memberdayakan alumni Timur Tengah, itulah yang akan dipilih oleh orang. Betul? Oleh sebab itu maka kekhawatiran tidak akan perlu. Kalaupun ada yang maksa juga ngambil duit, kenapa kau ambil duit? Saya sebetulnya nggak mau ngambil pulsa, duit saya banyak. Kenapa kau ambil? Dia maksa. Akhirnya dia maksa saya. Tapi saya ambil bukan untuk saya, Pak Ustaz. Saya ambil, saya serahkan untuk pembangunan kelas di 20 hektar yang sudah diwakafkan supaya anak-anak yang 1.300 tadi bisa menghafal Quran ke Aceh. Amin. Bagaimana menyelamatkan Pak Bupati biar supaya jangan ditangkap Irjen, supaya jangan ditangkap BPK, jangan ditangkap KPK? Maka pilihlah orang yang mengeluarkan payung hukum